Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 1 Paciran yang sholih dan sholihah dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku selalu sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada tema bagaimana cara kita toharoh atau bagaimana cara kita untuk bersuci. Namun sebelumnya, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran sampai akhir nanti. Anak-anakku kelas 7, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah setelah anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak mampu menjelaskan cara bertoharoh sesuai dengan ketentuan agama. Dan yang kedua adalah anak-anak mampu mempraktekkan cara toharoh dari hadas kecil maupun hadas besar dengan benar. Anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 1 Paciran yang berbahagia, tata cara toharoh dari najis kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang tata cara toharoh dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, di sini tata cara toharoh dari hadas meliputi 3 hal. Yang pertama adalah dilakukan dengan berwudu. Yang kedua adalah dengan mandi wajib. Dan yang ketiga adalah dengan cara tayamum. Adapun sarana atau alat yang digunakan untuk toharoh meliputi air, kemudian debu dan batu. Jadi kalau tidak ada air bisa diganti dengan debu atau batu, dan batu ini biasanya digunakan untuk beristinja atau cawi ya. Pada umumnya orang bersuci menggunakan air. Nah, air di sini sifatnya harus suci dan mensucikan untuk menghilangkan hadas. Adapun air yang suci dan mensucikan itu harus berasal dari alam. Maksudnya yang berasal atau turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi atau tanah. Contohnya misalkan air hujan, ada air salju, air embun, air sungai, air laut, air dari mata air, dan sebagainya. Itulah macam-macam air yang suci dan mensucikan. Anak-anak, di sini kita akan membahas cara toharoh atau cara bersuci dari hadas. Untuk hadas besar, pertama kita harus menggunakan cara yaitu mandi wajib atau mandi besar. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar, sering disebut dengan mandi junub atau mandi janabah. Adapun tata cara melaksanakan mandi, yang pertama adalah kita harus niat untuk mandi besar. Jika dilafadzkan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul husla liraf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah, itu lafadz niat mandi wajib. Kemudian anak-anak, jika sebelum mandi kita mungkin ada tetesan darah ya,
terutama bagi yang perempuan, maka harus dihilangkan najisnya itu. Jadi berupa darah harus dihilangkan darah itu sampai bersih. Kemudian membasahi seluruh tubuh, ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kemudian bisa berwudu terlebih dahulu, seperti wudu mau melaksanakan sholat. Jadi kita membaca basmalah dulu, kemudian mencuci kedua tangan, habis itu kita berwudu. Nah, berwudu, kemudian kita mendahulukan anggota kanan, kemudian kiri. Jadi ketika kita mandi mengguyurkan air ke badan, maka terlebih dahulu kita guyurkan anggota badan sebelah kanan, baru kiri. Habis itu kita gosok-gosok tubuh kita hingga bersih. Nah, itulah cara mandi wajib. Yang kedua, cara taharah untuk menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan wudhu. Nah, wudhu. Di sini yang pertama, tata cara pelaksanaan wudhu adalah niat. Jika dilafadzkan berbunyi nawaitul wudhu'a liraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian disunahkan untuk membasuh telapak tangan, ya, membasuh telapak tangan, kemudian berkumur-kumur. Habis itu menghirup air ke lubang hidung, kemudian mengeluarkannya lagi, atau istilahnya istinsyak, ya, nyedot banyu ke lubang hidung. Kemudian kita membasuh muka, ya, 3 kali membasuh muka. Jadi batas atas adalah tumbuhnya rambut ini, kemudian batas bawah adalah ini janggut, ya, janggut. Ini semua harus terbasuh. Untuk batas kanan dan kiri, ini ada tonjolan telinga ini, ya, kanan dan kiri. Nah, ini batas kanan dan kiri. Ini harus terbasuh air semuanya. Kemudian setelah membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi mengalirkan air dari ujung jari atau tangan ke siku, kemudian dihadapkan lagi atau dikembalikan lagi ke depan 3 kali. Untuk anggota badan sebelah kanan, berarti yang didahulukan adalah tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri 3 kali. Setelah itu membasuh kepala, ya, membasuh kepala. Setelah itu disunahkan membasuh kedua telinga 3 kali. Nah, yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan tata cara berwudu itu harus dilakukan secara tertib, yaitu secara berurutan. Artinya kalau kita wudu, kita tidak boleh misalkan habis membasuh muka kita langsung membasuh kaki. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus berurutan, mulai dari niat sampai membasuh kaki sampai mata kaki. Dan jangan lupa, nah, setelah berwudu kita berdoa sesudah wudu. Bisa dipahami anak-anak, ya. Kemudian yang ketiga adalah cara atau alternatif kalau tidak ada air, ya, atau kita misalkan mau wudu atau mandi kok tidak ada air, maka bisa diganti dengan cara yang ketiga ini, yaitu dengan bertayamum, ya. Apakah tayamum itu? Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Jadi hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau sebagai keringanan, ya, untuk orang yang tidak dapat memakai air karena berbagai halangan atau berbagai udzur.
Untuk lebih mudah memahaminya, coba kalian pahami ilustrasi berikut ini. Jadi suatu ketika kita sedang memiliki hadas kecil atau besar, sementara kita harus segera sholat. Nah ini, namun pada saat itu tidak tersedia air atau tidak bisa menggunakan air karena suatu hal, mungkin karena sakit yang mengharuskannya tidak boleh kena air. Nah, solusinya adalah dengan bertayamum dengan menggunakan debu yang suci tentunya. Jadi sarana untuk bertayamum adalah dengan debu yang suci. Nah, debu ini bisa diambil dari dinding kaca kendaraan atau pesawat. Jadi kita cukup mengusapkan debu ke dinding pesawat atau kendaraan. Nah, cara ini boleh dilakukan jika benar-benar tidak ada air dan kita telah berusaha mencari. Jadi sudah dicari dan tidak ada air, maka boleh diganti dengan tayamum. Kalau tidak ada air kemudian kita nggak mau mencari, nah ini yang tidak boleh. Jadi harus ikhtiar dulu semaksimal mungkin, baru kita, kalau tidak ada air, benar-benar tidak ada air, maka boleh diganti dengan tayamum. Berhalangan menggunakan air, misalkan sakit, misalkan habis kecelakaan, tangannya patah, kemudian ini diperban dan ini tidak boleh kena air, maka boleh diganti dengan tayamum. Dan yang ketiga adalah telah masuk waktu sholat. Nah itu yang boleh dilakukan kalau kita mau sholat dengan tayamum. Jadi tayamum itu sangat mudah caranya. Pertama adalah niat, ya. Niatnya itu untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Jika dilafadzkan maka berbunyi nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Saya niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengusap muka dengan debu yang suci. Jadi debu ya kita usap, kemudian kita basuh ke muka. Basuh ke muka. Nah, setelah membasuh muka, kemudian kita mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu yang suci tentunya. Jadi debu kita tempelkan ke tangan kita, kemudian kita usap ke tangan kanan hingga siku, kemudian usap lagi ke tangan kiri hingga siku. Begitulah cara untuk bertayamum. Mudah bukan? Nah, anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 1 Paciran yang berbahagia, sekarang kita bahas tentang hikmah atau manfaat yang kita dapatkan dari kita untuk bisa toharoh. Kalau kita itu sering membiasakan untuk toharoh, karena sangat penting sekali bagi umat Islam untuk bersuci baik dari najis maupun dari hadas. Nah, keutamaan itu diantaranya adalah orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. Nah, jadi kalau orang bersih itu insya Allah tidak akan ada penyakit yang bersarang dalam tubuhnya. Karena kebanyakan orang kena penyakit itu karena kotoran atau kuman yang berasal dari luar, ya. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah itu bersabda bahwa yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari alam kubur. Dan yang ketiga adalah dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat adalah Rasulullah menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadzafatu minal iman, atau at-tahuru syatrul iman, atau orang bijak mengatakan bahwa kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Yang kelima adalah kebersihan akan membuat hidup kita menjadi lebih nyaman. Begitulah anak-anak materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat.
kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, nanti tugasnya adalah kalian menjawab latihan soal bab ketiga, langsung dijawab di Google Formulir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.